Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka berjalan melewati Betfage dan Betania, dua kota kecil yang berada di kaki Bukit Zaitun. Yesus kemudian menoleh kepada dua muridnya dan memberikan mereka tugas khusus. Pergilah ke kampung yang ada di depan kita. Perintah Yesus, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Bawalah keledai itu kemari. Dua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda seperti yang dijelaskan Yesus. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan Yesus pun menaiki keledai tersebut. Saat Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang di kota itu mulai bersorak dan mengucapkan pujian, memuji Dia sebagai Raja yang datang dalam nama Tuhan. Relevansi cerita ini adalah bahwa Yesus memenuhi nubuat dari kitab Zaharia 9:9 yang menyatakan bahwa Raja Israel akan datang, rendah hati dan menunggangi keledai. Cerita ini juga menunjukkan ketaatan murid-murid Yesus dan bagaimana Yesus diterima oleh orang banyak sebagai Raja mereka. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan dan pengakuan terhadap otoritas Yesus dalam hidup kita. Lalu apa kaitannya dengan Minggu Palma? Kaitan antara Markus 11 ayat 1-11 dan Minggu Palma adalah bahwa kedua-duanya merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem dan pengakuan orang-orang terhadap Yesus sebagai Raja mereka. Ini menjadi momen penting dalam perjalanan Yesus menuju penyaliban dan kebangkitannya yang dirayakan oleh umat Kristen selama Pekan Suci. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, yaitu: pertama, ketaatan. Murid-murid Yesus menunjukkan ketaatan mereka dengan menjalankan perintah Yesus tanpa ragu. Ini mengajarkan kita pentingnya mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan dalam hidup kita, meski terkadang kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti alasan di baliknya. Kedua, kesederhanaan dan kerendahan hati. Yesus, meskipun adalah Raja, memilih untuk menunggangi seekor keledai, bukan kuda yang biasanya menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan. Ini mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri dan tidak sombong, meskipun kita mungkin memiliki posisi atau status yang tinggi. Ketiga, penerimaan. Orang-orang di Yerusalem menerima Yesus sebagai Raja mereka, meski Dia datang dengan cara yang sederhana. Ini mengingatkan kita untuk selalu menerima dan menghargai orang lain apa adanya, tanpa memandang status atau penampilan luar mereka. Keempat, pengakuan terhadap otoritas Tuhan. Orang-orang di Yerusalem mengakui Yesus sebagai Raja dan memuji Dia. Ini memberi kita contoh tentang bagaimana kita harus mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita dan memberi Dia tempat yang utama. Lalu apa kaitannya dengan Yehezkiel 44 ayat 1-3? Dalam pasal ini, Yehezkiel dibawa kembali ke pintu gerbang luar yang menghadap ke timur dari tempat kudus. Pintu gerbang ini ternyata tertutup. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya bahwa pintu gerbang ini harus tetap tertutup dan tidak boleh dibuka. Hal ini dikarenakan Tuhan, Allah Israel, telah masuk melalui pintu gerbang tersebut dan oleh karena itu, gerbang itu harus tetap tertutup. Pesan moral yang dapat kita ambil dari Yehezkiel 44 ayat 1-3 adalah tentang kekudusan dan kehadiran Tuhan. Pintu gerbang yang tertutup menunjukkan pentingnya menjaga kekudusan dan kehadiran Tuhan di dalam bait suci. Ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai tempat suci serta memperhatikan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Relevansinya dengan Markus 11 ayat 1-11 adalah bahwa kedua cerita ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Markus 11 ayat 1-11, orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus sebagai Raja mereka dan mengakui kehadirannya sebagai Tuhan. Sedangkan dalam Yehezkiel 44 ayat 1-3, pintu gerbang yang tertutup menunjukkan pentingnya menjaga kekudusan dan kehadiran Tuhan di dalam bait suci. Kedua cerita ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita, baik dalam tempat suci maupun dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.